Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelia Apsari dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya pada jurnal yang berjudul Metode AHP dalam Sistem Pendukung Keputusan pada Pemilihan Website Penerbangan Online. Eh, Ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Analisa Keputusan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rafika Ratik Sri Murni STP MSI. Nah, pada perhitungan dari jurnal yang saya ambil yaitu website penerbangan online yang memiliki 5 kriteria yaitu kriteria harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Nah, pada setiap kriteria ini memiliki beberapa alternatif, yaitu yang pertama ada Traveloka, kemudian ada tiket.com, kemudian ada pegipegi.com, dan ada nusatrip.com. Yang pertama ini ada matriks berpasangan kriteria utama. Nah, hasil yang ditampilkan dari pengolahan akhir kuesioner yaitu matriks berpasangan. Nah, ini merupakan hasil data dari kuesioner penulis kepada beberapa 30 responden yang menilai keempat website yang tadi saya telah sebutkan, yaitu Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, dan Nusatrip. Nah, namun lembar kuesioner, scrolling awal, responden, atau data mentah per orang tidak ditampilkan pada jurnal yang saya pilih. Nah, di sini adalah beberapa, di sini ada data-data yang sudah didesimalkan oleh penulis. Yang pertama ini ada pelayanan, memiliki jumlah segini. Kemudian yang pertama ada harga, kemudian pelayanan. Yang pertama ada harga, kemudian pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Nah, kemudian ini matriks faktor prioritas atau nilai bobot dari hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Jadi data yang sebelumnya ini kemudian saya hitung ulang, saya normalkan, dan kemudian mendapatkan bobot atau prioritas yang untuk harga yaitu 0,15, pelayanan 0,14, keamanan 0,32, promosi 0,28, dan sistem pembayaran ada di 0,11. Yang pertama, ada menghitung nilai normalisasi yaitu jumlahkan hasil perbandingan berpasangan per baris. Untuk harga, jumlahnya ada 4,65, kemudian pelayanan 4,14, keamanan 9,49, promosi 8,34, dan sistem pembayaran ada di 3,45. Kita jumlahkan dari hasilnya per baris, kemudian total barisnya ada di 30,07. Nah, setelah kita menjumlahkan, lalu kita akan mencari nilai normalisasi. Nah, nilai normalisasi itu yaitu nilai membagi hasil penjumlahan setiap baris dengan hasil penjumlahan dari jumlah per baris. Nih, kita asumsikan harga ini sebagai K1, di mana 4,65 dibagi 30,07 ya. Jadi setiap baris ini dibagi dengan total barisnya. Kita mendapatkan hasil yaitu 0,15, untuk K2 juga sama. 4,14 dibagi 30,07 mendapatkan hasil 0,14. Kemudian K3 9,49 dibagi 30,07 yaitu 0,32. Yang keempat yaitu promosi 8,34 dibagi 30,07 yaitu 0,28. Kemudian K5 3,45 dibagi 30,07 yaitu 11. Nah, setiap nilai normalisasi ini, total penjumlahan dari normalisasi itu harus sama dengan 1,0 atau hasilnya 1. Nah, di sini kita tambahkan tabel bantu, yaitu normalisasi, di mana hasil yang tadi setelah saya hitung, dimasukkan ke dalam tabel ini dan kita jumlahkan hasilnya adalah 1.
Nah, jika hasilnya tidak satu, mungkin kita bisa membulatkan hasil dari jumlah-jumlah yang telah kita hitung sebelumnya. Membulatkan atau kita hitung ulang, takutnya ada yang keliru. Kemudian, selanjutnya setelah kita menghitung nilai normalisasi, kita menghitung wake sum vektornya. Nah, wake sum vektor ini diperoleh dari mengalikan matriks perbandingan berpasangan dengan hasil normalisasi. Nah, hasil matriks berpasangan tuh yang tadi sebelumnya, kemudian dikali nilai normalisasi yang tadi kita hitung ini. Mengalikannya bagaimana? Mengalikannya yaitu per baris dikalikan dengan nilai normalisasi. Jadi baris pertama ini 1 dikali 0,15 baris ke untuk harga, kemudian 1,47 dikali 0,14, 0,50 dikali 0,32, kemudian 0,31 dikali 0,28, 1,37 dikali 0,11. Jadi dari sini dikalikan ke sini. Nah, begitu pula untuk baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikalikannya sama. Jadi, eh, harga ke yang pertama, pelayanan ke yang kedua, keamanan ke yang ketiga, promosi keempat, dan sistem pembayaran ke yang kelima. Saya sudah menghitung hasilnya yaitu segini. Yang untuk harga ada di 0,76, untuk pelayanan ada di 0,75, untuk keamanan 1,59, promosi 1,47, dan sistem pembayaran ada di 0,60. Setelah kita menghitung nilai wake sum vektor, kemudian kita menghitung konsistensi vektor, yaitu dengan menentukan nilai rata-rata wake sum vektor. Jadi untuk konsistensi vektor ini, wake sum vektor dibagi dengan nilai normalisasi. Nah, wake sum vektor itu ada tadi. Ini, tabel yang ini dibagi dengan nilai normalisasi. Jadi untuk yang pertama ini nih, yang harga 0,76 dibagi dengan 0,15, 0,75 dibagi dengan 0,14, 1,59 dibagi dengan 0,32, 1,48 dibagi dengan 0,28, 0,60 dibagi 0,11. Nah, ini hasilnya. Setelah kita menghitung nilai konsistensi vektor, kemudian kita menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektor. Nah, di mana nilai rata-rata ini kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan nilai yang ada. Yaitu tadi kan di situ ada 5 kriteria, jadi kita bagi dengan 5. Nah, kita udah mendapatkan hasilnya yaitu 5,22. Kemudian yang kelima, kita menghitung nilai konsistensi indeks atau CI, di mana rumusnya yaitu delta maksimal dikurangi dengan N dibagi N-1. Nah, delta max ini adalah nilai rata-rata dari konsistensi vektor yang ini. 5,22 dikurangi dengan 5 dibagi N-1. N ini adalah jumlah kriteria. Nah, N-1 jadi dibagi dengan 4 dan CI-nya telah didapatkan yaitu 0,05. Kemudian setelah menghitung CI, kita akan menghitung RI atau konsistensi rasio. Nah, di mana kita akan menghitung CR ya. Maaf. Di mana CR ini adalah CI dibagi RI. Nah, RI RI ini ada tabel ketentuannya. RI ini sesuai dengan N yang kita punya. Nah, di sini di jurnal yang saya hitung ulang, nilai RI-nya itu adalah N-nya 5. Nah, nilai RI dari 5 itu yaitu 1,12. Jadi CI 0,05 dibagi 1,12 yang hasilnya 0,045. Nah, setelah kita mengetahui nilai CR, kemudian kita membandingkan nilai konsistensi rasio dengan standar yang ditetapkan. Nah, jika CR kurang dari 0,1, maka data konsisten. Tapi, jika CR kurang dari 0,1, maka data tidak konsisten dan harus diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu dengan kita menghitung ulang langkah-langkah sebelumnya, kemudian kita dibulatkan atau misalnya kita takut ada yang keliru. Maaf.
takut ada yang keliru. Jadi kita menghitung ulang nilai-nilai sebelumnya. Tapi untuk perhitungan yang ini kita mendapatkan nilai CR-nya itu 0,045 ya yang ini. Nah, 0,045 ini adalah kurang dari 0,1. Jadi bisa disimpulkan bahwa data ini adalah data yang konsisten dan bisa kita terima. Nah, setelah kita menghitung nilai normalisasi, nilai sum baik sum vektor, semuanya itu sebelumnya itu adalah nilai kriteria pertama, kemudian kriteria keseluruhan, kemudian karena setiap alternatif yang diberikan data di jurnal yang saya ambil ini berbeda, jadi kita menghitung nilai kriteria masing-masing. Nah, yang pertama ini ada kriteria harga. Nah, data ini data yang sudah ada ya, data yang sudah ada dari jurnalnya, yaitu data kuesioner dari 30 responden. Di sini sudah ada dan sudah didesimalkan, kemudian kita tinggal menghitung nilai normalisasinya nih. Nilai normalisasinya telah didapat ya, 0,23 untuk tiket.com, 0,43 untuk Traveloka, 0,24 untuk pergi-pergi, 0,10 untuk Nusatrip. Nah, nilai normalisasi ini harus 1 atau 1,0 dan saya sudah menghitung nilainya betul 1,0. Nah, kemudian setelah kita menghitung nilai normalisasi, kemudian menghitung nilai weight sum factor nih. Nilai weight sum factor ini mengkalikan matriks perbandingannya yang ini, kita pindahkan lagi tabelnya, dengan hasil normalisasi ini. Jadi ini dikali dengan ini, hasilnya ini. Jadi 1 dikali 0,23 0,34 dikali 0,43, 1,32 dikali 0,24, 2,07 dikali 0,1. Begitu pula dengan Traveloka, Pagi-Pagi maupun Nusatrip. Di sini saya sudah menghitung dan jumlahnya untuk tiket.com 0,90, kemudian Traveloka 1,76, untuk Pagi-Pagi 1,04, untuk Nusatrip yaitu 0,42. Selanjutnya, menghitung nilai konsistensi rasio. Nah, konsistensi rasio itu sama seperti sebelumnya, sum work factor dibagi dengan nilai normalisasi. Nah, ini sum, sum work factor ini, hasil ini dibagi dengan nilai normalisasi, yaitu ini. Nah, kita udah dapat nih hasilnya, yaitu untuk tiket.com 3,91, untuk Traveloka 4,09, untuk pergi-pergi 4,33, untuk Nusatrip 4,20. Kemudian setelah kita mengetahui nilai konsistensi vektor, kemudian kita menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektornya dibagi 4 karena N yang di sini adalah 4 ya. Eh, Alternatif untuk kriteria harga ini ada 4 dan untuk kriteria yang lainnya juga sama ada 4 alternatif. Untuk sebelumnya, untuk kriteria yang utama itu ada 5. Kita dibaginya dengan 5 karena kita akan menghitung nilai alternatifnya, maka dibagi dengan 4 dan hasilnya adalah 4,13. Kemudian menghitung nilai konsistensi indeks atau CI-nya, hasilnya segini ya. Nah, untuk selanjutnya menghitung konsistensi rasio atau CR. Sebelumnya, RI di perhitungan sebelumnya itu kan N-nya 5. Karena ini N-nya 4, jadi RI-nya adalah 0,90. Jadi CI dibagi RI, 0,04 dibagi 0,90 adalah 0,05. Nah, 0,05 ini kurang dari 1, maka hasilnya konsisten. Jadi untuk kriteria harga ini adalah konsisten. Selanjutnya untuk kriteria pelayanan, perhitungannya sama ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Kita menghitung nilai normalisasi dulu, setelah mendapatkan, terus kita mengkalikan dengan eh, matriks perbandingan, yaitu kita mendapatkan hasil baik sum vektor sekian,
kemudian menghitung konsistensi vektor, kemudian menghitung rata-ratanya, menghitung CI, dan menghitung konsistensi rasio. Di sini sama untuk konsistensi rasio dari kriteria harga dan pelayanan yaitu 0,05. Jadi, data untuk kriteria pelayanan konsisten. Selanjutnya, untuk kriteria keamanan, masih sama kita menghitung nilai normalisasi, sum like vektor, kemudian konsistensi vektor, rata-ratanya, konsistensi indeks atau CI, kemudian konsistensi rasio atau CR, dan kita dapatkan bahwa hasilnya 0,01. 0,01 itu kurang dari 0,1. 0,1 berarti dapat disimpulkan bahwa data dari kriteria keamanan yaitu konsisten. Kita bisa lanjut untuk menghitung kriteria promosi. Hitungannya sama dengan sebelumnya. Kita mendapatkan hasil 0,012, yaitu datanya konsisten juga. Kemudian yang terakhir adalah kriteria sistem pembayaran. Kita menghitungnya sama, nilai normalisasi, kemudian make sum vektor, konsistensi vektor, semuanya didapatkan hasil yaitu 0,08 dan datanya konsisten. Nah, setelah kita menghitung semua kriteria, dari kriteria utama sampai ke alternatif, nah, kemudian kita menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nah, nilai eigenvektor merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Nah, yang pertama ini adalah pemilihan situs penerbangan online. Ini goalnya yaitu 1,0, kemudian ada alternatifnya, yaitu harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Nah, setiap alternatif ini memiliki maaf, setelah ini, untuk harga, pelayanan, keamanan, dan promosi ini merupakan kriteria 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 dari beberapa alternatif. Nah, setiap harga, pelayanan, keamanan, promosi, maupun sistem pembayaran ini memiliki 4 alternatif yang sama, yaitu tiket.com, Traveloka, Pagi-Pegi, dan Nusatrip. Eh, Data-data ini telah dihitung sebelumnya di slide sebelumnya. Kemudian kita masukkan dan kita kalikan untuk menemukan hasil akhir dari beberapa alternatif. Nah, jadi yang beberapa alternatif tadi kita sajikan ke dalam tabel ini ya, untuk harga, pelayanan, keamanan, promosinya kita sajikan, kemudian kita kalikan dengan nilai kriteria. Nilai kriteria ini didapat dari yang tadi. Nih, untuk harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan pembayaran, kita kalikan semua. 0,23 dikali 0,15, 0,21 dikali 0,14, 0,17 dikali 0,32, 0,31 dikali 0,28, 0,24 dikali 0,11. Begitu pula dengan Traveloka, Pergi-Pergi maupun Nusatrip, kita kalikan semua. Nah, kita mengetahui akhirnya hasil akhir dari beberapa kriteria, dari beberapa alternatif, kita menemukan bahwa untuk tiket.com kita memiliki nilai 0,23, untuk Traveloka 0,48, untuk Pergi-Pergi 0,18, untuk Nusatrip 0,11. Nah, setelah kita menghitung, kemudian kita membuat tabel nilai vektor prioritas alternatif pemilihan situs penerbangan online. Nah, di prioritas pertama atau di peringkat pertama ini ada situs penerbangan online dari Traveloka. Kenapa? Karena bobot dari Traveloka lebih besar dibandingkan dari tiket.com, Pergi-Pergi maupun Nusatrip. Nah, di sini nilai Traveloka bobotnya itu ada di 0,48. Kemudian di peringkat kedua ada di tiket.com yaitu 0,23. Di
Di prioritas ketiga ada pegi-pegi.com yaitu di 0,18, kemudian yang di prioritas terakhir atau prioritas keempat ada di Nusatrip yaitu di 0,11. Nah, maka hasil dari perhitungan tersebut di atas bahwa website penerbangan online yang nilainya paling tinggi dan peminatnya paling banyak adalah website Traveloka yang memiliki bobot 0,48. Nah, hasil perhitungan ini merupakan hasil perhitungan ulang yang saya hitung tidak jauh dari hasil jurnalnya. Angka-angkanya tidak jauh dan perhitungan saya dengan jurnalnya sama, yaitu Traveloka memiliki bobot yang paling tinggi di antara eh, alternatif-alternatif lain. Kemudian perhitungan-perhitungan sebelumnya juga memiliki nilai yang kurang lebih sama. Untuk di jurnal itu ada beberapa nilai yang dibulatkan, tapi tetap hasil akhirnya yaitu konsisten. Jadi mungkin penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.